Kemudian kompetensi dasarnya adalah membandingkan proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam, serta interaksi antar partikel, atom, ion, molekul, materi, dan hubungannya dengan sifat fisik materi. Nah, IPK yang harus dikuasai adalah menganalisis sifat logam dengan proses pembentukan ikatan logam, sehingga nanti setelah mempelajari materi ini kalian diharapkan dapat menganalisis sifat logam dengan proses pembentukan ikatan logam. Nah, di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar ada ikatan ion, ada ikatan kovalen. Nah, untuk ikatan ion dengan ikatan logam, apakah sama kira-kira? Oke, mari kita lihat ya. Kira-kira bedanya apa? Nah, dalam hal menghantarkan listrik, ikatan ion itu sudah pasti dia bisa menghantarkan listrik. Lalu bagaimana dengan ikatan logam? Nah, kemudian jumlah elektron valensinya seperti apa? Apakah kedua ikatan ini mempunyai elektron valensi yang sama? Kemudian padatannya bagaimana? Kalau di ikatan ion, kemarin kita sudah belajar padatannya bersifat rapuh. Nah, kalau ikatan logam, apakah padatannya rapuh juga? Nah, kita belum tahu, maka nanti kita akan belajar seperti apa ikatan logam. Nah, ternyata ikatan ion dan ikatan logam itu tidak sama. Tidak samanya seperti apa? Mari nanti kita pelajari bersama. Lalu apakah ikatan logam itu? Nah, di sini silahkan kalian perhatikan. Di situ ada gambar ion positif. Di sini ada gambar ion positif, di sini ada lautan elektron. Nah, bagaimana ini hubungannya dengan ikatan logam antara ion positif dengan lautan elektron yang digambar ini? Oke, untuk penjelasannya kita lihat di slide berikutnya. Untuk teori lautan elektron atau teori awan elektron ini disampaikan oleh Drude Lorentz. Nah, nanti kalau kalian mau belajar lebih dalam lagi tentang proses pembentukan ikatan logam, kalian bisa membuka link YouTube ini. Nanti silahkan dibuka, kemudian dipahami lebih jauh. Nah, di sini ada gambar skema ikatan logam. Di situ ada gambar ion positif, kemudian ada gambar ion negatif, kemudian ada gambar panah di sini, panah dari ion negatifnya ini. Nah, arahnya seperti ini. Itu bagaimana hubungannya dengan proses pembentukan ikatan logam? Jadi di dalam logam itu mempunyai elektron valensi yang sedikit. Akibatnya apa? Terjadi delokalisasi elektron valensi yang berpindah-pindah. Nah, ini bisa dilihat dari gambar ini. Dilihat gambar dari elektronnya ini. Nah, dia berpindah-pindah sehingga menyebabkan terjadinya awan atau lautan elektron. Nah, awan atau lautan elektron tadi bisa terjadi karena apa? Karena ini tadi elektron valensinya yang berpindah-pindah. Akibatnya tarik-menarik dengan kation logam. Nah, itu tadi penjelasan tentang bagaimana terjadinya ikatan ion melalui teori awan elektron. Nah, untuk penggunaan logam sendiri itu bisa kalian perhatikan di sini.
kira-kira dengan melihat gambar ini, apakah kalian sudah bisa menerjemahkan kira-kira kegunaannya untuk apa? Nah, kalian bisa lihat di sini, ini gambar setrika. Setrika ini kira-kira hubungannya dengan logam apa? Ya, setrika ini kita gunakan untuk menghaluskan baju yang kusut, itu karena di sini ada logam yang panas gitu ya. Nah, maka di sini logam itu bisa menghantarkan panas. Kemudian ada gambar di bawahnya. Ini ada gambar apa? Ya, ini adalah gambar kabel listrik. Gambar kabel listrik ini, nah di sini ada dalamnya kabel ini ya, bisa dilihat. Ini warnanya agak kemerahan, itu apa? Ya, ini adalah logam tembaga. Maka di sini logam tembaga ini yang digunakan untuk menghantarkan elektron di dalam kabel, sehingga salah satu kegunaan logam tembaga adalah untuk menghantarkan listrik. Nah, kemudian gambar selanjutnya di sini kalian bisa lihat, ini apa kira-kira? Ya, ini adalah kepingan emas batangan gitu ya. Nah, kenapa emas itu digunakan sebagai perhiasan? Salah satunya karena emas itu mempunyai sifat yang berkilau. Nah, emas itu adalah salah satu contoh logam, sehingga dia punya sifat yang mengkilap gitu ya. Itu adalah salah satu kegunaan logam tadi, misalnya untuk perhiasan, karena dia mempunyai sifat yang berkilau gitu. Kemudian gambar yang di bawahnya ini hampir sama dengan yang setrika tadi. Ini peralatan memasak, ini terbuat dari logam karena di sini dia berfungsi untuk menghantarkan panas sehingga makanan yang dimasak itu bisa matang, seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini kaitannya dengan sifat-sifat logam. Logam ini berupa zat padat pada suhu kamar. Nah, ini contohnya, bentuknya seperti itu. Kemudian logam ini juga dapat ditempa, dia dapat dibentuk ya. Kalau kalian lihat ini pada saat pembuatan benda dari logam dengan pemanasan tinggi, maka dia bisa dibentuk. Jadi dia punya sifat yang logam itu dapat ditempa. Kemudian logam ini juga mempunyai titik leleh dan titik didih yang tinggi. Logam juga mempunyai permukaan yang mengkilap. Tadi sudah saya contohkan, misalnya emas gitu ya. Emas adalah salah satu contoh logam. Dia mempunyai sifat yang mengkilap sehingga bisa digunakan sebagai perhiasan. Kemudian ini untuk penghantar atau konduktor listrik yang baik. Salah satu logam yang bisa digunakan untuk menghantarkan listrik di sini kalau kita lihat adalah logam tembaga. Selanjutnya pada berupa zat padat pada suhu kamar, karena atom-atom logam bergabung oleh ikatan logam yang sangat kuat membentuk struktur kristal yang rapat. Hal ini menyebabkan atom-atom tidak memiliki kebebasan bergerak seperti halnya pada zat cair. Di sini ada pengecualiannya ya. Jadi raksa ini termasuk logam, tetapi dia tidak berupa zat padat pada suhu kamar. Nah, ini masuk di pengecualian.
ini penjelasannya tadi mengapa di dalam suhu kamar logam itu berupa zat padat. Kemudian penjelasannya kenapa logam ini dapat ditempa atau tidak rapuh, dapat dibengkokkan dan dapat direntangkan. Ikatan logam yang kuat dan struktur logam yang rapat menyebabkan logam bersifat kuat, keras, dan rapat. Elektron-elektron bebasnya menyebabkan logam bersifat lentur atau tidak mudah patah. Nah, ini ada kaitannya dengan elektron-elektron yang bebas bergerak yang membentuk lautan elektron tadi. Kemudian kita lanjutkan untuk sifat yang ketiga adalah menghantarkan listrik dengan baik. Di dalam ikatan logam terdapat elektron-elektron bebas yang dapat membawa muatan listrik. Jika diberi suatu beda tegangan, maka elektron-elektron ini akan bergerak dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Nah, ini bisa diperhatikan gambarnya. Elektron-elektronnya tadi, jika dia diberikan tegangan maka dia akan menuju ke kutub yang positif. Maka mengapa ikatan logam atau logam itu bisa menghantarkan listrik dengan baik. Kemudian kaitannya dengan sifat logam yang keempat, yaitu mempunyai titik leleh dan titik didih yang tinggi. Hal ini dikarenakan atom-atom logam terikat oleh ikatan logam yang kuat. Untuk mengatasi ikatan tersebut diperlukan energi dalam jumlah yang besar. Ya, jadi karena membutuhkan energi yang besar, maka logam itu mempunyai titik leleh dan titik didih yang tinggi. Untuk memutuskan ikatannya itu sangat sulit, seperti itu. Kemudian kaitannya dengan sifat logam yang kelima, mengapa dia mempunyai permukaan yang mengkilap. Sewaktu cahaya jatuh pada permukaan logam, maka elektron-elektron bebas akan menyerap energi cahaya tersebut. Elektron-elektron akan melepas kembali energi tersebut dalam bentuk radiasi elektromagnetik dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi cahaya awal. Pantulan cahaya tersebut memberikan permukaan logam tampak mengkilap. Nah, ini penjelasannya mengapa logam itu dia bisa mempunyai permukaan yang mengkilap, karena ada elektron-elektron bebas tadi yang menyerap energi cahaya. Seperti itu ya. Nah, ini kesimpulannya yang sudah kita simak tadi, bahwa ikatan logam itu adalah gaya tarik menarik antara ion-ion positif dengan elektron-elektron pada kulit valensi dari suatu atom unsur logam. Nah, sekarang sudah tahu kan tadi di awal seperti apa toh ikatan logam itu? Apakah dia sama dengan ikatan ion? Nah, kalau kemarin waktu kita belajar ikatan ion itu karena ada serah terima ion positif dan ion negatif. Tetapi kalau di dalam ikatan logam bukan seperti itu, tetapi karena adanya gaya tarik menarik antara ion-ion positif dengan elektron-elektron pada kulit valensi dari suatu atom unsur logam. Nah, cirinya di sini tadi kalau di ikatan logam itu ada awan atau lautan elektronnya. Kemudian sifat-sifat ikatan logam antara lain
tadi ada 5 ya. Di dalam suhu kamar dia berupa zat padat, kemudian dapat ditempa sehingga dia tidak rapuh, tidak seperti pada ikatan ion. Kalau ikatan ion itu misalnya kalau di dalam suhu kamar kita bisa lihat contohnya natrium klorida atau garam dapur, dia itu rapuh, dia mudah untuk dipecahkan, kemudian dapat dibengkokkan dan dapat direntangkan. Jadi kalau logam ini sifatnya masih bisa dibengkokkan atau direntangkan dengan pemanasan yang tinggi gitu ya. Kemudian untuk sifat selanjutnya yaitu penghantar atau konduktor listrik yang baik, karena untuk kabel-kabel listrik misalnya yang sudah kita lihat di gambar tadi itu menggunakan logam, misalnya yaitu logam tembaga. Kemudian ikatan logam ini juga mempunyai titik leleh dan titik didih yang tinggi, sehingga kalau kita mau memisahkan ikatan logam ini membutuhkan energi yang sangat besar seperti itu ya. Kemudian mempunyai permukaan yang mengkilap karena tadi elektron-elektron valensinya itu dapat menyerap cahaya sehingga dia punya sifat yang mengkilap. Terima kasih. Itu tadi penjelasan tentang seperti apa ikatan logam, kemudian bagaimana kegunaannya, kemudian seperti apa sifatnya, dan mengapa mempunyai sifat seperti itu. Semoga memberikan penjelasan dan memberikan gambaran kepada kalian dalam belajar. Semoga membantu dan bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan latihan soal-soalnya agar bertambah pemahaman kalian tentang ikatan logam ini. Ibu cukupkan sekian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.